sekarang kita akan melakukan keterampilan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Seperti kita sebutkan tadi, sebelum pemeriksaan kita siapkan penghangat. Jadi harus ada pemancar penghangat dari sini. Jadi bayi bisa kita buka. Kalau tidak ada pemancar, untuk menghangatkan bayi bisa menggunakan lampu bohlam 25 watt, bukan lampu LED ya. Jadi yang warna oranye itu kan agak panas ya, itu diatur 3, 4 atau 5 di dekat bayi sekitar 80 cm, jadi di atas sini. Jadi benar-benar diperhatikan safety-nya ya, jangan sampai terlalu dekat dengan bayi. Kemudian kita membukanya, jika tidak ada pemancar, kita membuka bayi ini tidak boleh langsung semua dibuka. Bagian mana yang akan kita periksa terlebih dahulu. Misalnya kita akan memeriksa kepala, kita buka bagian kepala, bagian badan masih tertutup. Kita cek yang pertama adalah jumlah dan warna rambut. Warna rambut apa? Warnanya coklat, hitam, atau pirang. Kemudian jumlahnya sedikit atau banyak. Kemudian yang kedua adalah lanugo. Jadi lanugo biasanya kita lihat di dahi. Di dahi ini kalau ada rambut kecil lembut, itu namanya lanugo. Ini tanda-tanda bayi preterm. Kemudian kita lihat yang ketiga adalah molase di sini. Jadi biasanya dia terletak di sini seperti perempuan memakai bando. Jadi seperti bando seperti ini. Nanti posisinya tulang tengkorak itu kayak seperti tangga, jadi dia tidak lurus tapi agak turun. Jadi kalau dari depan dia agak naik, jadi kalau dari depan agak naik seperti ini. Jadi ini biasanya ketika dalam proses persalinan ibu itu berhenti mengejan agak lama, jadi dia ada perbedaan ketinggian tulang tengkorak. Tapi ini biasanya dia akan kembali normal lagi karena tulang tengkorak bayi ini masih bersifat elastis. Kemudian apakah ada kaput succedaneum? Jadi kaput succedaneum kita lihat di kepala sini berupa benjolan, bisa dia berupa kaput succedaneum atau sepal hematom. Kalau sepal hematom itu isinya darah, kalau kaput succedaneum isinya cairan. Kita biasanya bisa membedakannya. Kalau kaput succedaneum itu dia melewati sutura yang garis tengah di sini, jadi dia bisa benjolannya ini tidak tegas, jadi dia naik sini terus bisa sampai sini. Tapi kalau sepal hematom biasanya dia tegas, nah jadi benjol di sini ini biasanya isinya darah. Nah ini bisa karena trauma saat persalinan, mengejannya lama, atau vakum ekstraksi dan lain-lain. Biasanya bisa pulih lama tidaknya tergantung besar tidaknya kaput atau sepal hematom. Kemudian di daerah kepala kita bisa melihat strabismus, ini di mata. Jadi mata, hitam-hitamnya mata atau bagian gelap mata ini apakah dia simetris atau tidak. Kalau bagian hitam-hitam mata simetris, melihat ke sana ke sini simetris, ini tidak strabismus. Tapi yang satu ke sana, yang satu diam, yang satu atau malah yang satu ke sana atau ke tengah semua. Nah, ini tanda-tanda bayi strabismus dan memerlukan terapi lebih lanjut. Kemudian bagaimana sensitivitas mata terhadap cahaya. Jadi kalau kita mendengar bayi baru lahir itu tidak bisa melihat, dia baru bisa melihat usia 40 hari, itu tidak tepat. Jadi mungkin 40 hari itu kemampuan mata bayi itu sudah maksimal. Jadi lihat ibunya masuk dari pintu dia tahu, lihat ayahnya masuk dari pintu dia tahu. Tapi bayi baru lahir ini sudah bisa melihat walaupun tidak sebagus kemampuan melihat di usia 40 hari. Jadi bayi baru lahir itu sudah bisa membedakan gelap dan terang. Kemudian jaraknya dekat. Jadi nanti dia kemampuan melihatnya bertambah, setiap hari bertambah, dari gelap terang menjadi hitam putih. Kemudian melihat warna-warna, tapi warna-warna tertentu, misalnya merah, kuning, hijau, biru yang warnanya belum dicampur warna-warna yang lain. Itu tapi catatannya
dekat ya, dekat terus lama-lama menjauh. Nah, usia 40 hari itu penglihatannya maksimal. Untuk bayi baru lahir kita cek penglihatannya dengan cahaya. Jadi kita menggunakan pen light. Misalnya ini pen light. Kita rangsang seperti ini, apakah dia silau atau berkedip. Kalau dia berkedip berarti tandanya bayi ini ada respon terhadap cahaya. Kalau tidak ada respon terhadap cahaya, bayi diperlukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian kita cek kekeruhan warna kornea. Jadi kita matanya juga kita cek korneanya bagaimana, kemudian bagaimana dengan warna pupilnya, apakah coklat, hitam, atau abu-abu. Kemudian kita cek di bagian konjungtiva, bagian putih-putih di mata ini harusnya dia berwarna putih saja, tapi kadang ada terdapat perdarahan di daerah konjungtiva. Jadi di daerah putih ini ada bercak darah, bisa bulat, bisa pembuluh darahnya terlihat, terus terlihat ujungnya itu pecah, itu juga bisa. Nah, itu bisa hilang beberapa waktu kemudian bisa hilang, tapi itu adalah suatu tanda apakah terjadi trauma atau tidak. Kemudian kita cek telinga. Jadi untuk telinga bayi kita bisa menggunakan ini, untuk bagian kepala sudah selesai, kita tutup. Telinga bayi menggunakan lonceng di kanan, di kiri, apakah ada respon. Jadi bayi mungkin menengok ke kanan, ke kiri atau ke kanan. Nah, ini berarti ada respon. Kalau tidak ada respon, bayi memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kita melihat bagaimana pernafasannya. Selain di dada, untuk pernapasan kita bisa melihat di wajah. Di wajah ini kita lihat di bagian hidung dan mulut. Kalau bayi bernafas lewat mulut, bayi itu membuka mulutnya ketika bernafas. Jadi dia selalu membuka mulutnya. Terus di bagian hidung kita lihat adakah cuping hidung. Harusnya bayi itu ketika bernafas hidungnya tidak ada cuping hidung. Cupingnya hidung ini diam saja, tapi ketika dia ada sesak nafas atau masalah yang lain pada pernafasan, cuping hidung ini bergerak. Jadi kita katakan ada cuping hidung. Kemudian selanjutnya untuk bagian hidung kita bisa lihat apakah di mukosa itu ada lendir atau sekret. Kita center seperti ini, kita lihat ada atau tidak. Kemudian ada massa atau tidak, bisa kita lihat. Kemudian pada lidah kita buka mulutnya, lidahnya kita lihat apakah ada jamur atau ada luka atau ada yang lain. Kemudian pada mulut kita juga bisa cek refleks hisap. Jadi mengecek refleks hisap kalau bayi yang tidak menyusu ke ibunya atau bayi yang menyusu ke ibunya tapi kita ini ragu-ragu ini kuat nggak ya refleks hisapnya. Kalau ibunya udah bilang ini kuat, ini hisapnya lama banget, ya kita nggak usah cek refleks hisapnya, berarti kan bayinya kuat. Tapi kalau ibunya ragu-ragu, kuat nggak ya, saya ragu-ragu, atau bayinya ini terpisah dengan ibunya, atau bayinya ini sakit jadi nggak boleh netek, jadi kita harus cek sendiri dengan memasukkan jari kelingking ke mulut bayi seperti ini. Bukan seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini mulut bayi, kita masukkan, kita rangsang dinding langit-langit atas mulut bayi. Nah, ketika kita rangsang, harusnya bayi dia menghisap normalnya. Minimal dalam satu kali hisap dia 6 kali, itu 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau kurang dari itu atau refleks hisapnya lemah, atau kalau pada bayi BBLR kadang cuma digigit aja, set gini, dia nggak menghisap, jadi dia sama sekali nggak punya refleks hisap. Kemudian kalau refleks hisapnya ada tapi kurang dari 6 kali, kita sebut refleks hisapnya lemah. Tapi kalau lebih dari 6 kali dan terasa kuat, kita sebut refleks hisapnya kuat. Kemudian kita cek lagi pigmen pada gusi. Jadi warna gusinya apa? Apakah pucat? Apakah kemerahan? Kemudian yang terakhir di daerah kepala adalah kita lihat leher bayi. Kadang beberapa bayi ada kelainan kongenital bernama kortikolis, jadi seperti ini. Jadi dia nggak bisa lurus, tapi biasanya agak miring ke sini atau ke sini. Nah, ketika kita bisa melakukan pengkajian lebih awal, kemudian dilakukan terapi, fisioterapi,
kita laporkan ke dokter, kemudian bayi mendapat terapi fisioterapi, maka itu bisa mengkoreksi kemiringan dari leher bayi. Tapi jika itu terlambat sampai dewasa, itu kemungkinan untuk dikoreksi ini lebih sulit. Jadi sebaiknya deteksi dini adanya kortikolis atau tidak. Kemudian setelah daerah kepala, kita periksa ke daerah dada dan punggung. Kita mulai buka, topi kita gunakan lagi supaya bayi tidak kedinginan. Kemudian kita buka untuk daerah dada dan punggung. Yang pertama adalah kita lihat di dada apakah ada kelainan atau tidak, simetris atau tidak bentuknya. Kemudian ketika bernafas kita lihat lagi naik turunnya ini simetris atau tidak. Jadi sebelum bernafas, sebelum kita lihat pernafasannya, kita lihat bentuknya. Setelah bayi bernafas kita lihat apakah pengembangannya simetris atau tidak. Kadang dada kanan naik, dada kiri tidak. Ini kita curiga, oh ini paru-parunya kenapa? Maka kita laporkan ke dokter, kemungkinan bayi akan dilakukan radiologi ronsen dada untuk melihat ada apa di paru-parunya. Karena ketika bernafas kok yang paru-paru kiri ini tidak pernah mengembang seperti itu. Kemudian kalau kita curiga tidak mengembang, bisa kita pastikan dengan stetoskop. Kita cek, misalnya ternyata ketika inspirasi di sini ada suara nafas, di kanan di kiri tidak ada. Nah, ini kecurigaan kita lebih kuat lagi. Kemudian kita bisa memeriksa kelenjar air susu. Jadi beberapa bayi perempuan, bahkan bayi laki-laki, ada yang kelenjar susunya ini membesar. Jadi payudaranya itu membesar. Itu tidak apa-apa, jadi aman karena pengaruh dari hormon ibunya. Jadi ibunya ini kan perempuan ya, jadi ada hormon dari ibu yang mempengaruhi payudara dari bayi. Kita bisa cek, oh ini ada pembesaran payudara, kita cek ternyata keluar ASI-nya sedikit atau keluar cairannya. Itu untuk bayi aman, jadi tidak apa-apa. Kemudian apakah ada fraktur klavikula? Di sini ya, fraktur klavikula. Ini biasanya terjadi pada bayi yang besar. Jadi bayi di atas 4 kilo atau bayi yang mungkin kurang dari 4 kilo, kurang sedikit, tapi keluarnya sulit. Jadi persalinannya agak lama, terus susah keluarnya, atau ibunya yang ukuran panggulnya lebih kecil, seperti itu. Ketika kita curiga, kita cek, kadang bisa terlihat, tapi jarang. Tapi beberapa juga terlihat normal, tapi ada fraktur. Jadi ketika kita tahu seperti itu, kita cek. Kalau kita tidak bisa melihat, kita laporkan ke dokter, kemungkinan bayi dilakukan ronsen untuk memastikan. Kemudian kita bisa di daerah dada cek frekuensi denyut jantung. Jadi kita cek frekuensi denyut jantung dengan stetoskop. Kita pasang di kiri. Ini pakai stetoskop neonatus ya, jadi yang kecil. Kemudian normalnya frekuensi denyut jantungnya 120 sampai 160 kali per menit untuk usia neonatus 0 sampai 28 hari. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memeriksa punggung. Untuk daerah punggung itu kita balik, kepala bayi kita miringkan. Jadi kalau dia menghadap ke bawah, takutnya dia nggak bisa nafas ya. Kemudian kita tekan daerah punggung sini. Tulangnya apakah bagus, kemudian apakah ada lengkungan, skoliosis atau tidak. Kemudian di bagian sini kita bisa melihat apakah ada spina bifida. Jadi di daerah tulang ekor ini bisa terjadi lubang, kadang hanya lubang, kadang ada yang keluar dari lubang itu. Jadi itu namanya kelainan kongenital untuk bayi baru lahir. Kemudian untuk daerah perut, pertama kita lihat perut. Jadi daerah perut ini pada bayi biasanya perutnya memang agak besar, tapi
tidak besar sekali. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa membiasakan diri. Nanti kalau secara anatomis perut bayi sama perut dewasa itu memang berbeda. Jadi kita tahu, oh ini buncit, oh ini enggak. Jadi kita lihat apakah perutnya buncit, kemudian apakah ada kembung. Kita bisa cek dengan perkusi. Jadi letakkan 1 jari atau 2 jari, kita ketuk-ketuk apakah ada kembung pada bayi. Kemudian kita cek bising usus, di daerah abdomen. Kita cek bising ususnya berapa kali, minimal dia dalam 1 menit 3 kali bising usus, 3-15 kali. Oke, setelah dicek bising usus, di daerah perut kita juga bisa cek pembesaran hepar. Kemudian kita bisa cek ginjal dan limfa. Jadi normalnya di daerah perut ini hepar, limfa, ginjal itu tidak teraba. Tapi ketika organ-organ itu membesar karena kelainan, kita bisa raba. Misalnya di sini kita raba gitu, teraba, heparnya mengeras ini atau membesar, berarti dia nggak normal. Harusnya tidak teraba. Ginjal dan limfa sedemikian rupa sama. Kemudian kita juga setelah daerah perut, daerah tulang punggung sudah. Setelah itu kita cek ekstremitas atas atau lengan, kemudian ekstremitas bawah atau kaki. Untuk ekstremitas atas kita lihat apakah ada kelemahan. Kalau bayi bisa mengangkat fleksi atau mengangkat tangan dan kaki seperti ini, berarti ekstremitas bayi normal. Kadang bayi itu satu bisa diangkat, satu tidak. Ini biasanya ada kelemahan saraf tertentu, jadi memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Kemudian selanjutnya adalah kita cek jumlah jarinya. Jumlah jarinya ini normalnya 5 ya untuk tangan dan kaki. Kadang ada lebih dari 5 atau kita sebut polidaktili, ada yang 6, ada yang 7. Biasanya penambahannya bisa di jempol sini, bisa di sini. Kemudian kadang ada sayapnya, di sela-sela ini ada sayapnya. Itu salah satu contoh-contoh kelainan kongenital. Di kaki juga bisa. Harusnya 5, ada 6. Yang 1 6, yang 1 5, itu termasuk kelainan kongenital. Yang lainnya lagi adalah ada sayap-sayapnya. Kemudian untuk pemeriksaan fisik di kaki kita juga bisa melihat di daerah telapak kaki. Jadi kalau seperti ini kan lipatan-lipatan telapak kaki ini kan sampai bawah, berarti ini tandanya dia bayi aterem. Tapi kalau lipatan kaki ini tidak melebihi sepertiga, jadi hanya di atas sini, di sini halus, maka dia dikatakan bayi aterem. Tanda-tanda bayi aterem. Semakin tidak ada lipatan, dia semakin preterem. Jadi kalau yang aterem tadi lipatannya sampai bawah, kalau preterem kurang dari sepertiga. Jadi hanya atas sini atau sama sekali tidak ada. Itu tanda-tanda bayi preterem. Tanda-tanda yang lain tadi lanugo ya, lanugo di daerah dahi dan daerah punggung. Jadi daerah punggung sini ada lanugo, ini salah satu tanda-tanda bayi preterem. Selanjutnya genitalia, kita buka untuk pampersnya, kita lihat genitalianya. Untuk genitalia perempuan ini kita lihat apakah bersih atau ada keputihan atau ada darah. Jadi pada bayi perempuan kadang kita temui bayi ini seperti menstruasi, jadi ada darahnya, kadang banyak. Kemudian ada putih-putih seperti keputihan. Nah, itu masih normal. Jadi bayi ini dia mengalami menstruasi atau ada darah keluar dari vaginanya, ada keputihan, itu masih normal karena pengaruh dari hormon ibunya. Kemudian kita lihat lagi apakah labia mayora menutupi labia minora. Kalau seperti ini labia mayoranya menutupi labia minora. Jadi labia minoranya nggak kelihatan. Ini tandanya bayi, tanda-tanda bayi aterem. Kalau tidak dibuka, labia minoranya kelihatan,
itu tanda-tanda bayi preterm. Kemudian untuk genitalia kita cek lagi, kita buka apakah lubang vagina dan lubang uretra itu menyatu. Harusnya tidak, jadi di bawah lubang vagina, di atas lubang uretra, tapi beberapa ada yang menyatu. Kemudian ada kelainan kongenital lain, yaitu bayinya tidak punya anus atau atresia ani, tapi dia dari usus itu dia nembus ke vagina, jadi dari vagina itu keluar BAB. Nah, itu namanya fistula. Jadi saluran yang seharusnya tidak ada tapi membuat saluran sendiri. Fistula ani ke vagina. Kemudian kita cek untuk gini, anusnya ya. Kita cek untuk anusnya apakah ada anusnya atau tidak. Jadi untuk bayi baru lahir, kita cek anus cukup kita regangkan saja. Kalau dulu cek anus itu ada atau tidak itu dilakukan colok dubur. Jadi menggunakan misalnya termometer air raksa, dicolok dubur gini. Kalau dia bisa berarti dia anusnya ada atau tidak atresia ani. Tapi kalau sekarang tidak boleh dilakukan colok dubur. Jadi hanya dibuka gini, anusnya ada. Itu kemudian diobservasi 1 kali 24 jam BAB atau tidak. Kalau belum, diobservasi lagi sampai 2 kali 24 jam tidak BAB, maka dilakukan spuling. Jadi menggunakan alat, kita masukkan, diberi kalau bisa masuk dikasih NaCl supaya mekoniumnya keluar. Tapi untuk kasus atresia ani, kita biasanya kita masukkan gini udah nggak bisa masuk ke atas karena tidak ada salurannya. Jadi dari sini kelihatannya ada anusnya, tapi ketika dicek itu buntu. Jadi dikatakan atresia ani letak tinggi. Jadi kalau dibuka gini sudah nggak tampak, sudah halus, nggak ada lubang, ini dikatakan atresia ani letak rendah. Tapi kalau dibuka gini kok ada lubangnya, kemudian setelah 2 hari dicek nggak ada salurannya, berarti dia atresia ani letak tinggi. Jadi letak atresia aninya agak ke atas, jadi tidak terlihat secara kasat mata, harus dicek dulu. Untuk anus sudah, kemudian pemeriksaan kulit. Kulit ini yang kita lihat adalah vernix caseosa atau lemak-lemak. Jadi ketika bayi ini banyak lemaknya atau tidak, kita dokumentasikan. Lemaknya warna putih atau warna coklat, kita dokumentasikan. Kemudian ketika membersihkan, lemak ini nggak boleh langsung bayi baru lahir kita bersihkan sampai bersih. Jadi cukup kita tekan biar airnya keluar, lemaknya tertinggal untuk menjaga kehangatan bayi. Kita boleh membersihkan lemak setelah minimal 6 jam setelah bayi baru lahir, baru boleh kita mandikan. Oke, untuk pemeriksaan itu selesai. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan refleks. Sudah.